Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Summa yamsahu bi ra'sihi. Kemudian setelah itu membasuh atau mengusap kepala. Setelah itu mengusap kepala. Wa huwa fardun. Mengusap kepala itu hukumnya fardu atau hukumnya wajib. Artinya ketika kita wudhu tidak mengusap kepala, maka wudhunya tidak sah. Di qaulih ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah dan usaplah kepala kalian. Warra'su, lalu kepala itu yang mana? Yang disebut kepala itu yang mana? Warra'su mastamala alaihi manabitu sya'ril mu'tadi. Kepala itu adalah seluruh yang biasa ditumbuhi rambut. Seluruh bagian yang biasa ditumbuhi rambut seperti ini nih. Ini termasuk kepala ini. Seluruh bagian yang biasa ditumbuhi rambut. Wan naz'atani minhu, dan dua pendukung lainnya. Mana dua pendukung lainnya? Maksudnya adalah dua sisi kanan wajah, yaitu bagian sini dan bagian sini. Ini dua sisi kanan wajah atau dua pendukung lainnya. Maksudnya adalah jambang nih, godek nih. Godek nih termasuk wilayah kepala. Li'annahu fi samtin nasyati. Karena godek ini dia berada sampai ke atas dan menyambung kepada umbun-umbun atau menyambung pada rambut yang berada di wilayah umbun-umbun. Wasadai, dan juga menyambung pada pelipis. Ya, ini pelipis ini. Wasadai minar roksi, dan menyambung pada pelipis ini. Pelipis dari kepala, ya, maksudnya adalah pelipis. Li'annahu min manabitis sya'ri, karena bagian tersebut adalah termasuk yang ditumbuhi oleh rambut. Wal wajibu minhu, dan kewajiban dari bagian tersebut ayyam saha minhu ma yaqa alaihi ismul mashi. Bagian tersebut harus diusap sebagaimana mengusap, artinya diusap seperti biasa. Wa in qalla, walaupun ngusapnya itu hanya sedikit. Jadi bagian tersebut termasuk bagian ini, itu adalah bagian yang diusap sebagaimana biasa mengusap, walaupun ngusapnya hanya sedikit. Wa qala Abu Abbas bin Qas, menurut pendapat Abu Abbas bin Qas, aqalluhu salasu sya'aratin. Membasuh kepala atau mengusap kepala itu sesedikitnya adalah 3 helai rambut. Itu sesedikit-sedikitnya, paling sedikit itu 3 helai rambut. Kama naqulu fil halqi fil ihrami, sebagaimana ketika kita memotong atau tahallul. Pada saat tahallul yang dipotong itu minimal 3 helai rambut. Wal madhabu, ada pendapat lain, annahu layak tadiru, berapa banyak kepala yang diusap itu tidak ada ukurannya, artinya tidak ditentukan, terserah mau berapa. Li'annallaha ta'ala amara bil mashi, karena Allah memerintahkan untuk mengusap. Jadi mau mengusap banyak, mau mengusap dikit, itu terserah, yang penting mengusap, karena Allah hanya perintah mengusap. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, artinya yang penting ngusap. Wadzalika yaqau 'alal qalili wal katsiri, dan mengusap itu baik itu banyak maupun sedikit namanya mengusap. Mengusap hanya sedikit, misalnya hanya sini saja, itu juga mengusap. Mengusap hanya sedikit, sini saya mengusap, atau mengusap keseluruhannya, itu juga namanya mengusap. Baik sedikit maupun banyak, yang penting namanya adalah mengusap. Jadi mengusap kepala itu hukumnya wajib. Wal mustahabu ayyam saha jami'ar ra'si,
tetapi disunahkan ketika mengusap kepala itu yang diusap keseluruhan kepala, bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, bukan hanya di sini, tapi seluruh kepala. Seluruh kepala ini diusap. Yang namanya kepala itu semuanya diusap. Bagaimana cara mengusapnya? Fayakhudul ma'a bikaffaihi. Caranya adalah dengan mengambil air dengan kedua telapak tangan. Diambil air dengan kedua telapak tangan, artinya kedua telapak tangan ini dibasahi. Summa yursiluhu, kemudian diarahkan ke kepala. Summa yalsaku torfa sababatihi bitorfi sababatihil sababatihil ukhra. Kemudian setelah tangan ini dibasahi, ujung jari telunjuk itu ditempelkan. Ujung telunjuk itu didekatkan, ditempelkan antara ujung telunjuk yang satu dengan ujung telunjuk yang lain. Summa yadauhu ma'ala maqdamir ra'si, kemudian diletakkan di bagian depan kepala. Nah, ini bagian depan kepala di sini. Bagian depan kepala maksudnya itulah bagian depan yang ada rambutnya. Di bagian depan kepala yang ada rambutnya. Summa yadauhu ma'ala muqaddamir ra'si wa yadau ibhamaihi ala sodaihi. Ketika tangan jari ini sudah disatukan, kemudian diletakkan di bagian depan kepala yang ada rambutnya, lalu ibu jarinya ini menempel di pelipis, Jadi seperti ini, menempel di pelipis nih, ya. Ini ujung jari nih, ini ujung jari, kemudian ini adalah ibu jari, jadi nempel di pelipis seperti ini jadinya seperti ini. Nah, ini ibu jari, yang gerak-gerak ini adalah ibu jari, kemudian ibu jarinya ini telunjuk, ini jari telunjuk yang gerak-gerak nih. Nah, ini adalah ibu jari nempel di pelipis. Kedua jari telunjuk nempel di depan bagian kepala rambut, di rambut bagian depan kepala, kemudian ibu jari nempel di pelipis. Summa yadhabu bihima ila kufahu. Setelah begini, kemudian ditarik ke belakang, ditarik sampai ke belakang. Jadi seperti ini, ditarik sampai ke belakang. Seperti ini, ditarik sini. Ditarik sampai ke belakang seperti ini. Nah, ditarik sampai ke belakang. Jadi ujung jari ini di batas rambut di kepala bagian depan, ibu jari di pelipis, kemudian ditarik ke belakang seperti ini. Ditarik ke belakang. Tapi ini sudah dibasahi tadi. Sudah dibasahi, ditaruh di sini di bagian kepala bagian depan, ibu jari di pelipis, kemudian ditarik ke belakang. Ditarik ke mana? Ila kofahu, ditarik ke belakang. Summa yarudduhuma ilal makani alladzi bada'a minhu. Kemudian ditarik kembali ke depan ke posisi semula. Jadi persisnya seperti ini. Begitu ini ditempelkan, sudah dibasahi, ini ditempelkan, kemudian ibu jari ini ditempelkan di pelipis seperti ini. Ditarik ke belakang sampai di belakang, terus ditarik lagi ke depan, sampai posisi semula. Posisi semula kan seperti ini tadi, ke belakang, kemudian terus ke depan sampai posisi semula. Jadi seperti itu cara mengusap seluruh rambut atau seluruh bagian kepala. Begitu cara mengusapnya. 5 ruya anna Abdullah bin Zaid, ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zaid, wasofa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Masaha ra'sahu, beliau mengusap kepalanya, biyadaihi, dengan kedua tangannya, fa'aqbala bihima fa'adbaro, bagian depan kemudian juga bagian belakang. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, dimulai dari kepala bagian depan. Summa dhahaba bihima, kemudian ditarik ke belakang, ila kofahu, ditarik ke belakang. Jadi diawali dari depan kemudian ditarik ke belakang.
Wali anna manabiti sya'ri ra'si mukhtalifatun. Karena tempat tumbuhnya rambut kepala itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain tidak sama, fafi dhihabihi, maka pada saat menarik ke belakang rambut itu, yastakbilu sya'ra, tangan itu menghadap ke rambut alladzi ala muqaddamir ra'si, yang berada di bagian depan. Jadi tangan ini, ibu jari yang digabungkan tadi itu menghadap ke rambut bagian depan. Jadi begini menghadap rambut bagian depan itu seperti ini. Faya qaul mashu ala batin sya'ri duna zahirihi. Kemudian ketika tangan menghadap ke depan ini, lalu mengusap kepala itu bagian dalam, tidak hanya bagian luar. Artinya mengusapnya itu bagian dalam, di bagian dalam, bukan hanya bagian luar. Kalau ini cuman bagian luar nantinya, yang dalam tidak ketemu, artinya tidak merata bagian dalam. Sementara yang dibasuh adalah harus bagian dalam, bukan hanya bagian luar. Wala yastakbilu sya'ra min mu'akhir ra'si, maka tidak menghadapkan tangan pada bagian kepala bagian belakang. Faya kaul masu ala dhahiri sya'ri. Kalau begitu, maka mengusap kepalanya itu hanya bagian luar saja. Seperti ini hanya bagian luar saja, tidak ada bagian dalamnya belum terbasuh. Fa idza radda yadayhi hasalal masha. Ketika mengembalikan, ketika sudah begini tadi, kemudian dari belakang ditarik ke depan seperti ini, maka berhasil membasuh. Kenapa? Yang bagian dalam-dalamnya terkena. Ketika ngusap yang pertama itu baru bagian luar, ngusap yang kedua itu bagian dalam. Fa idza radda yadayhi hasalal mashu ala ma lam yamsah fi dhihabihi. Maka pada saat mengembalikan tangan dari belakang ke depan, itu berhasil membasuh yang belum terbasuh pada saat menarik ke belakang. Jadi pada saat ditarik ke belakang seperti ini, kan ada sebagian belum terbasuh. Maka pada saat ini ditarik lagi ke belakang, ke depan seperti ini, bagian belakang rambut itu bisa terbasuh. Jadi menyempurnakan basuhan pada saat menarik ke belakang, maka menarik ke depan itu menyempurnakan basuhan yang pertama, di mana yang pertama belum terjangkau oleh usapan airnya, belum masuk oleh usapan yang pertama, maka usapan yang kedua di situ air bisa membasahi kepala. Fa in kana alaihi sa'run. Lalu bagaimana kalau dia punya rambut? Masaha manazala minhu. Dia punya rambut yang dibasuh hanya bagian bawah saja. Bagaimana? Dia punya rambut, tapi yang dibasuh hanya bagian bawah rambutnya. Rambutnya sampai sini, hanya bagian bawah saja sini. Rambutnya diusap di sini. Bagaimana? Manazala anir ra'si lam yajuz. Yang seperti itu tidak boleh. Kalau kita punya rambut dan rambut itu panjang, maka ketika kita mengusap kepala, bagian rambut yang kita usap itu kalau hanya ujung rambutnya saja tidak boleh. Li'annahu la yaqau alaihi ismur ra'si. Karena yang seperti itu bukan dinamakan kepala. Jadi ujung rambut itu bukan kepala. Yang namanya kepala itu adalah tempat tumbuhnya rambut. Maka ketika kita membasuh di ujung rambutnya saja tidak boleh. Misalnya rambutnya panjang sampai sini, ya takut rusak, ya cuman dibasuh segini-gini aja. Sini rambutnya di sini, apalagi perempuan kan, perempuan rambutnya panjang, jadi hanya ujungnya saja. Itu tidak disebut dengan membasuh kepala, karena ujung rambut itu bukan kepala. Yang namanya kepala itu adalah bagian yang ditumbuhi rambut, bukan ujung rambut. Wa in kana lahu sa'run mustarsilun. Kalau dia memiliki rambut yang memanjang, an manbatihi, dari tempat tumbuhnya, walam yazal an mahalil fardi, tetapi masih berada pada tempat atau bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu.
masaha atrafahu ajzauhu, membasuh ujungnya boleh. Ketika rambutnya seperti ini, rambut seperti ini kan walaupun tidak terlalu panjang, ini memanjang. Ketika hanya dibasuh ujungnya saja, tidak apa-apa. Dibasuh ujungnya saja tidak apa-apa. Selama rambut itu masih berada di kepala, bukan keluar dari kepala. Kalau orang rambut panjang segini kan keluar dari kepala. Tapi kalau rambut seperti ini tidak keluar dari kepala, semuanya masih ada di kepala. Maka ketika dibasuh ujungnya saja tidak apa-apa karena tempatnya masih berada di atas kepala. Li'annahu ismul ra'si yatanawaluhu, karena rambut itu masih berada di posisi kepala. Artinya tidak keluar dari kepala. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, maksudnya sahabat Imam Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, sahabat ulama Syafi'iyah yang lain ada yang berpendapat la yajzihi, seperti itu tidak boleh hanya membasuh ujung rambutnya, tidak boleh. Li'annahu masa'ala sya'ri fi ghairi manbatihi, karena dia membasuh atau mengusap kepala bukan pada tempat tumbuhnya rambut. Artinya dia membasuh bukan pada tempat tumbuhnya rambut, tidak boleh. Sebagian ulama Syafi'i yang lain, artinya ketika membasuh kepala harus pada kepala itu sendiri, di ujung akar rambut itu, di situ dia tempatnya. Misalnya di sini. Kalau di sini kan bukan akar rambut ini, atau di sini misalnya, yang seperti itu yang tidak boleh. Fahuwa katarfid du'abati, yang rambut panjang seperti itu diupamakan seperti sesuatu yang meleleh. Kalau sesuatu yang meleleh itu walaisa bisain, maka dianggap bukan barang itu. Seperti lilin berdiri begitu kemudian terus meleleh mengalir gitu. Lelehannya itu bukan disebut dengan lilin, tapi lelehan lilin. Maka ketika rambut memanjang seperti itu bukan dikatakan kepala, tetapi dikatakan seperti barang yang meleleh, bukan termasuk bagian dari kepala. Wa in kana ala rasi imamatun, lalu bagaimana kalau di atas kepalanya ada imamah? Di atas kepala itu ada imamah itu sorban yang menutup kepala. Taruhlah seperti ini, seperti peci yang seperti ini. Wa in kana ala rasi imamatun walam yarud danaza'aha masaha binasyatihi. Kalau di atas kepalanya ada imamah dan dia tidak mau membuka imamahnya, maka usap saja kepala bagian atas. Gimana cara mengusap kepala bagian atas? Ya tentu saja imamahnya akan dikebelakangkan seperti ini, baru diusap seperti ini. Seperti ini, diusap seperti ini. Ini imamahnya nggak mau dilepas nih, mau ngelepas sayang kan, atau takut hilang. Jadi cukup dibasuh bagian atasnya seperti ini, baru dikembalikan lagi seperti ini. Nah, gitu. Wal mustahabu ayyatimmal mashabil imamati, dan disunahkan untuk menyempurnakan mengusap itu bersama dengan imamahnya. Jadi tidak hanya seperti ini membasuhnya, tapi membasuhnya bersama dengan imamahnya seperti ini. Dengan imamahnya dibasuh sekalian. Itu disunahkan seperti itu. Ya basah sedikit tidak apa-apa. Makanya namanya mengusap bukan membasuh. Kalau membasuh itu basah kuyup, tapi kalau mengusap itu hanya sekedar basah-basah sedikit. Maka di sini dibasahi, kemudian diteruskan ke bagian belakang imamahnya ini. Jadi untuk menyempurnakan mengusap yang kepala yang ada imamah adalah mengusap kepala berikut dengan imamahnya. 5 ruya Al-Mughirah bin Syu'bah, berdasarkan riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, wa masaha binasiyatihi, saat berwudu itu membasuh atau mengusap bagian kepalanya, wa ala imamatihi, demikian juga imamahnya. Jadi Rasulullah pada saat berwudu itu dibasuh kepala bagian atasnya berikut dengan imamahnya. Fa in iktasara ala masil imamati lam yajuzhu. Lalu bagaimana kalau imamahnya saja yang dia basuh? Tidak boleh.
imamah saja dibasuh tidak boleh. Jadi kalau mau basuh imamah disertakan dulu dengan rambut bagian atas. Kalau hanya membasuh imamahnya saja seperti ini tidak boleh. Tidak sah wudhunya kalau hanya membasuh dengan imamah. Kenapa kok tidak sah wudhunya kalau hanya membasuh dengan imamah? Li'annaha laisat biroksin. Karena imamah itu bukan termasuk kepala. Imamah itu penutup kepala, bukan kepala. Ingat, penutup kepala itu bukan kepala. Penutup kepala itu adalah fungsinya untuk menutupi kepala, dan dia bukan termasuk dari kepala, hanya penutup. Karena pas suatu saat dia bisa dilepas. Wali annahu adwun la tahlikul masyaqqata fi isolil ma'i ilaihi. Karena kepala itu adalah anggota wudhu yang tidak sulit untuk diusap, maka harus diusap, tidak boleh mengusap di bagian imamah. Fala yajuzul mas'a ala haidil munfasali. Oleh karena itu tidak boleh membasuh pada bagian yang menutupi kepala, sementara itu bisa dilepas. Kal wajhi wal yadi, itu sebagaimana muka dan tangan. Misalnya ada muka ini ditutupi oleh sesuatu, maka sesuatu itu tentu akan mudah dibuka dari mukanya. Maka muka itu harus dibasuh, harus diusap, harus dibasuh pada saat berwudu. Demikian juga tangan. Ini tangan kan tertutup nih oleh kain ini. Maka kain ini harus dinaikkan seperti ini. Harus dinaikkan seperti ini, baru dibasuh dengan air pada saat ngambil air wudu begini. Maka imamah itu disamakan dengan kain yang menutup kepala, kain yang menutup kepala, kain yang menutup tangan, atau sesuatu yang menutup wajah, atau kain yang menutup wajah, misalnya niqab atau cadar menutup wajah. Maka pada saat wudhu itu harus dibuka niqabnya. Tidak boleh kita membasuh niqabnya saja, tidak boleh. Nggak sah wudhu kalau kita membasuh niqab atau membasuh cadar. Cadar harus dibuka. Nah, begitu cadar dibuka baru mengambil air wudhu. Lalu bagaimana kalau seandainya ada orang, ya sembunyi dulu, jangan sampai ada orang lain selain muhrimnya. Maka cadar dibuka, kemudian ngambil dibasuh mukanya, ini dibasuh. Setelah itu baru nanti dikembalikan lagi. Demikian juga tangan. Ketika tangan ini tertutup oleh kain, harus dibuka dulu. Karena apa? Karena membuka cadar itu gampang, membuka kain itu juga gampang. Sebagaimana imamah. Jadi imamah itu juga gampang dibuka. Maka tidak sah kita berwudu hanya membasuh imamahnya saja, tidak menyertakan kepala bagian atas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.